Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kelompok kami akan memberikan tanggapan mengenai isu Pelarangan pembangunan gereja dan pelarangan ibadah di rumah dan ruko. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meta Felicia Nadika Fitri. saya Delia Putri Perhatin. Dan saya Jovan Evan Clement Hasibuan. Belakangan ini marak terjadi pelarangan pembangunan gereja dan pelarangan terjadinya ibadah di rumah dan ruko di Indonesia. Padahal jika kita melihat kepada pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di situ tertulis bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Penolakan dari berbagai ormas dan beberapa elemen-elemen masyarakat mengakibatkan pembangunan gereja menjadi terhambat. Padahal beberapa gereja telah memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan di surat keputusan bersama dua menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yaitu data pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang, dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang, dan rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama. Di lain sisi, peribadahan yang dilakukan di rumah atau di ruko juga marak ditolak karena dianggap tidak memiliki izin. Padahal beribadah di rumah atau ruko tidak perlu perizinan. Pada kasus pertama penolakan pembangunan gereja ini terjadi di Sindang Jaya, Tangerang. Awal mula munculnya kasus ini karena Forum Warga Sindang Jaya melakukan aksi penolakan adanya pembangunan tempat ibadah gereja di wilayah Kecamatan Sindang Jaya. Dikarenakan dengan adanya rumah ibadah gereja itu, mereka khawatir akan mengganggu keharmonisan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Sindang Jaya. Kasus pelarangan pembangunan gereja di kota Cilegon. Tepatnya di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Kiram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Pembangunan gereja HKBP Maranatha ini mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga berangkat dari kota Cilegon. Catatan sejarah merekam bukan hanya kali ini saja penolakan pendirian tempat ibadah agama selain Islam terjadi di kota Cilegon. Garis terjauh yang dapat digali itu juga terjadi pada tahun 1994. Dan terdapat tindakan anarkis terhadap tempat ibadah umat Kristen. Setidaknya ada dua kejadian. Pertama, pengerusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di Kompleks Perumahan PCI Cilegon yang biasanya dipakai untuk sekolah minggu anak-anak pada tanggal 10 April. Dan yang kedua, pembongkaran gereja Advent di kota Cilegon. Data resmi negara tahun 2019 mencatat bahwa ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon, tanpa ada satupun gereja, pura, maupun vihara yang tercatat. Padahal jumlah warga non-muslim di tahun yang sama bukan sedikit. 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Dan mereka semua membutuhkan tempat ibadah. Hal ini jelas melanggar undang-undang mengenai kebebasan dalam umat beragama. Terima kasih. Kemudian ada kasus di GKI Palsi Gunung yang disegel. Baru-baru ini GKI atau Gereja Kristen Indonesia di Palsi Gunung Banjem, Ciracas, Jawa Timur disegel. Atas kejadian itu, Aliansi Bersatu Anti Esara atau ABAS mengutuk dan mengencam keras penyegelan GKI Palsi Gunung ini. Sikap ABAS ini dikatakan Kepala Departemen Humas dan Media ABAS bahwa fungsi ABAS adalah untuk memberantas paham radikalisme, intoleransi, dan SARA di Indonesia. ABAS kemudian meminta pemerintah daerah segera memfasilitasi kelengkapan izin dan persyaratan mendirikan rumah ibadah, termasuk perizinan ibadah di wilayah Ciracas. Relokasi gereja ini sudah mendapat dukungan dari 80 warga sekitar dan 125 jemaat, dan sudah memenuhi syarat lain. Perizinan ini sudah berlangsung sejak 2012, namun masih saja dipersulit karena ditolak RT RW setempat.
Menurut pendapat kelompok kami, pembangunan gereja dan ibadah di dalam rumah atau ruko tidak seharusnya dilarang, karena beragama dan beribadah merupakan hak dasar seorang manusia. Hal ini disebutkan secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin hak beribadah rakyatnya. UUD 1945 menjamin kesetaraan beragama. Selain itu, pelarangan pembangunan gereja dan beribadah di dalam rumah atau ruko sama saja mengingkari pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesetaraan antar umat beragama. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, hal ini harus segera diatasi dan tidak boleh ada lagi pelarangan pembangunan gereja atau tempat ibadah agama manapun.